Inna indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku seiman, kali ini kita akan menceritakan sedikit tentang kondisi sebelum diutusnya Nabi SAW. Kondisi keagamaan sebelum diutusnya Nabi SAW didominasi dengan kerusakan dan kesyirikan. Walau dalam beberapa segi mereka memiliki sifat-sifat baik seperti jujur dan gemar memuliakan tamu. Karena itulah mereka adalah orang-orang yang paling semangat, yang merasa bangga dengan mengagungkan Ka'bah. Mereka merasa bangga bisa membantu memberi makan dan minum kepada jamaah haji. Awal kesyirikan terjadi di Mekah, dipelopori oleh Amr bin Luhai al-Khuzai dari Bani Khuza'ah. Dia adalah orang yang sangat dermawan, sangat luar biasa kedermawaannya, sampai-sampai dikisahkan oleh para sejarawan seperti Al-Azruqi dalam Al-Akbar Makkah. Demikian juga dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa An-Nihayah, bahwa di antara bentuk kedermawaannya Amr bin Luhai adalah dia orang yang pertama kali memberi makanan dan minuman kepada jamaah haji secara gratis. Bahkan disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, terkadang Amr bin Luhai ini kalau musim haji dia menyembelih 10.000 ekor unta untuk jamaah haji, memberikan 10.000 pakaian, dan setiap tahun dia memberi makan kepada orang-orang Arab, membuatkan bagi mereka hais atau korma yang dicampur tepung, yang dicampur dengan minyak saman dan madu, serta membuatkan bagi mereka adonan sawik. Dia adalah orang yang sangat terpandang dan dihormati oleh orang-orang Arab pada zaman itu. Seluruh perkataannya didengar dan diikuti, maka wajar jika ketenaran dan kebaikannya tersebar ke seantero jazirah Arab. Namun sesungguhnya dialah orang yang pertama kali membawa bencana di negeri Arab. Di Makkah dahulu terjadi kemaksiatan, kezaliman, serta perzinaan. Namun belum terjadi kesyirikan. Kesyirikan pertama kali dipelopori oleh Amr bin Luhai al-Khuzai. Disebutkan bahwa dia pergi bersyafar ke negeri Syam, di mana telah merebak kesyirikan di negeri Syam pada saat itu. Dia mendapati penduduk negeri Syam menyembah berhala-berhala. Dia bertanya, "Apa yang kalian sembah ini?" Mereka mengatakan, "Ini patung-patung. Dengan wasilah patung ini apabila kami meminta hujan, maka Tuhan kami menurunkan hujan." Maka dia meminta agar diberikan hadiah berupa patung yang akan dia bawa pulang ke Makkah. Mulailah dia mengajak orang-orang untuk mencoba ibadah ini. Karena Amr bin Luhai adalah orang yang perkataannya didengar, maka bangsa Arab menyambut ajakan dan ikut-ikutan menyembah patung-patung tersebut. Hingga akhirnya menjadi suatu kebiasaan bagi bangsa Arab untuk menyembah patung. Sebelum dia membawa kebiasaan menyembah patung, kesyirikan pertama kali yang dia lakukan adalah khurafat. Dalam suatu hadis Bukhari yang dikeluarkan oleh Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dan juga dari hadis Aisyah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Nabi SAW satu saat sholat kemudian beliau mundur. Para sahabat heran kenapa mundur. Kata Nabi, "Aku diperlihatkan oleh Allah neraka jahanam yang apinya menghantam satu dengan yang lainnya. Aku melihat dalam neraka jahanam ada Amr bin Luhai, dan dia adalah orang yang telah mengkeramatkan onta." Dalam hadis lain riwayat Abu Hurairah, kata Nabi SAW, "Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menyeret ususnya di dalam neraka karena dia adalah orang yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta." Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Ahmad
kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat di dalamnya Luhai bin Amr menyeret ususnya di dalam neraka dan wajahnya mirip dengan Ma'bad bin Aksam. Saat itu ada seorang sahabat yang namanya Ma'bad bin Aksam yang wajahnya sangat mirip dengan Amr bin Luhai al-Khuzai. Maka Ma'bad ini bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dikhawatirkan orang yang mirip dengan dia? Dia adalah nenek moyangku, karena dia adalah dari keturunannya Amr bin Luhai." Jawab Rasulullah SAW, "Tidak, engkau beriman sementara dia orang kafir, dan dia adalah orang yang pertama kali menjadikan orang-orang Arab untuk menyembah berhala." Hadis riwayat Ahmad. Apa yang dilakukan oleh Amr bin Luhai al-Khuzai diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibati wala wasilati wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib wa aktsaruhum la yafqilun." Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, syaibah, wasilah, dan ha'am. Ini nama-nama unta atau kambing yang dikeramatkan. Akan tetapi orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 103. Amr bin Luhai al-Khuzai melarang memotong unta atau kambing yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam perkataannya yang indah dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, beliau menjelaskan bahwasanya Amr bin Luhai al-Khuzai melakukan ini semua dalam rangka sebagai rahmat terhadap hewan-hewan menurut persangkaannya. Dan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan dari syariat-syariat yang batil dan rusak adalah sesuatu yang disangka oleh pembesar mereka sebagai suatu maslahat dan sebagai suatu bentuk rahmat kepada hewan ternak. Secara sekilas dan zahirnya, perbuatan ini seolah-olah tampak bagus. Unta yang sudah melahirkan anak betina 5 kali berturut-turut dianggap telah berjasa sehingga tidak boleh disentuh dan diperas susunya. Secara sekilas hal tersebut merupakan maslahat dan rahmat. Tetapi sejatinya hal tersebut adalah bid'ah yang sesat dan awal mula munculnya kesyirikan, yaitu mengkeramatkan hewan-hewan. Maka setelah itu syirik berkembang, dimulai dari penyembahan patung-patung yang mereka jadikan wasilah bagi mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini wajar kalau kita mengetahui bahwasanya orang-orang Arab dahulu, meskipun mereka di zaman jahiliyah, mereka telah mengenal Allah. Mereka mengenal Ka'bah, mengenal dakwah tauhid yang merupakan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang masih tersisa pada mereka. Mereka mengenal Allah sebagai pencipta. Maka jangan disangka orang-orang musyrik tidak mengenal Allah. Mereka kenal. Jika kita mengetahui sejarah tentang perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam hingga Jurhum, Khuza'ah, dan Quraisy, maka kita tahu bahwasannya adalah sesuatu yang wajar apabila mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala.